Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang tema kepemimpinan. Kenalkan, nama saya Rajwa Raihana Putri dengan NIM 2408 1020 1081. Perkenalkan, nama saya Helen Tionpi Bistara dengan NIM 2408 1020 1083. Kenalkan, nama saya Alif Ahmad Haidar dengan NIM 2408 1020 1087. Perkenalkan, saya Chelsea dengan NIM akhir 1098. Perkenalkan, nama saya Wardatun Nabila dengan NIM 2408 1020 1107. Dengan daftar pembahasan yaitu pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian, lalu kedua jenis-jenis dan peran, lalu ketiga itu fungsi, lalu keempat itu teori, lalu kelima itu gaya kepemimpinan, keenam itu kepemimpinan yang efektif, dan yang terakhir itu kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian kepemimpinan adalah sebuah sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin kepada orang lain atau kepada suatu kelompok untuk mengarahkan ke suatu tujuan, untuk mencapai suatu tujuan. Nah, biasanya seorang pemimpin pasti memiliki sikap kepemimpinan. Karena tidak mungkin seorang pemimpin itu tidak mempunyai sikap tersebut. Lalu langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis yang akan saya berikan kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama ada charismatic leadership atau kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik ini merupakan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menginspirasi, menarik, dan juga mempengaruhi orang lain dengan pesona pribadi dan memiliki kemampuan komunikasi yang begitu luar biasa. Pemimpin karismatik ini biasanya memiliki visi yang jelas untuk masa yang akan datang yang menarik bagi para pengikutnya, sehingga mendapatkan banyak dukungan dan juga berani mengambil resiko demi tercapainya visi. Kepemimpinan karismatik ini sangat efektif jika berada di situasi yang melakukan perubahan suatu organisasi, tapi perlu adanya keseimbangan agar tidak terlalu fokus terhadap satu individu. Yang kedua yaitu transactional leadership atau kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional merupakan kepemimpinan yang membantu organisasi dengan melakukan pertukaran untuk mencapai tujuan secara efisien, seperti memberikan imbalan terhadap karyawan karena kinerja mereka yang berhasil mencapai tujuan dan memastikan para karyawan mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan begitu pula sebaliknya, pemimpin akan memberikan intervensi kepada para karyawan yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan mengevaluasi kesalahan yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu transformational leadership atau kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan yang bertujuan untuk perubahan dan inovasi yang signifikan dalam suatu organisasi dan berfokus pada perkembangan anggota tim secara pribadi dan profesional. Kepemimpinan transformasional menjelaskan bagaimana seorang pemimpin dalam mengarah organisasi dengan menciptakan, mengkomunikasikan, dan membuat visi untuk suatu organisasi, serta memberikan inspirasi para pekerja dalam upaya mencapai visi yang telah dibuat, dan juga memimpin dalam perubahan strategi dan budaya organisasi agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar yang dinamis dan tidak pasti. Yang keempat, visionary leadership, kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner merupakan kemampuan pemimpin untuk menciptakan dan menyampaikan visi untuk masa depan yang realistis dan meyakinkan untuk suatu organisasi yang akan berkembang dan menjadi lebih baik dari saat ini. Sebuah visi yang dipilih dan bisa diimplementasikan dengan tepat akan memberikan manfaat seperti keterampilan, bakat, dan sumber daya untuk mewujudkannya. Pemimpin yang visioner lebih berfokus pada gambaran dan perubahan dalam jangka yang panjang, serta dapat melihat peluang dan tantangan yang mungkin akan dihadapi. Selanjutnya yaitu peran kepemimpinan. Peran pemimpin terkadang dapat berbeda-beda di setiap tempat karena disesuaikan juga dengan jenis kelompok dan tanggung jawabnya. Namun, secara umum peran pemimpin adalah memberikan arahan,
memberikan inspirasi, membimbing tim, bertanggung jawab mengambil keputusan, dan membina kolaborasi. Namun, jika dikelompokkan berdasarkan jenisnya, peran pemimpin terdiri dari yang pertama yaitu sebagai figur. Sebagai seorang pemimpin diharuskan untuk memiliki sikap yang baik karena seorang pemimpin akan dijadikan sebagai contoh bagi pegawainya. Contoh kecilnya saja yaitu jika dalam perusahaan terdapat pertemuan penting yang harus dihadiri oleh semua pihak, maka sebagai seorang pemimpin harus tetap ikut serta hadir dalam acara tersebut, agar para pegawainya pun dapat mencontoh kedisiplinan yang diperlihatkan oleh seorang pemimpin. Yang kedua yaitu sebagai seorang pemimpin sudah pasti akan berperan sebagai leader atau ketua pimpinan yang akan mengatur jalannya sebuah perusahaan. Tugas seorang pemimpin adalah memberikan arahan dan mengatur bawahannya agar dapat terkoordinir dengan baik. Yang ketiga yaitu sebagai penghubung. Peran sebagai penghubung di sini artinya adalah sebagai jembatan yang menghubungkan baik dari pihak luar maupun pihak dalam perusahaan. Peran pemimpin sebagai penghubung ini sangat diperlukan untuk menunjang hubungan perusahaan agar memiliki ikatan yang lebih luas atau kerjasama yang lebih banyak dengan pihak luar yang akan membantu berkontribusi untuk membuat perusahaan kita menjadi lebih maju. Selain itu, menjaga hubungan dengan para pegawai juga sangat diperlukan supaya hubungan antar pegawai tetap harmonis demi terciptanya kelancaran kerja. Yang keempat yaitu sebagai pengamat. Sebagai seorang pemimpin sudah seharusnya memiliki kemampuan dan skill yang lebih dari anggota pegawai yang lainnya. Seorang pemimpin diharuskan untuk selalu mencari informasi terkini dari pihak luar yang akan bermanfaat untuk perusahaan. Pemimpin harus selalu aktif mengikuti perkembangan informasi agar sebuah perusahaan tidak akan tertinggal dengan lainnya. Yang kelima yaitu sebagai pembagi informasi. Peran ini merupakan lanjutan dari peran selanjutnya, yaitu membagikan informasi setelah mendapatkan informasi dari pihak luar. Para pemimpin perlu untuk memberikan dan menginformasikan informasi yang didapatkan pada anggota perusahaan. Yang keenam yaitu sebagai juru bicara. Peran pemimpin memang sudah seharusnya menjadi wakil dari perusahaan untuk menyampaikan informasi pada pihak luar. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin yang baik, diharuskan untuk mengetahui segala bentuk informasi tentang perusahaannya, agar ketika terdapat sebuah pertemuan, ia dapat menjadi wakil dari perusahaannya untuk menyampaikan informasi mengenai perusahaan kepada pihak luar. Yang ketujuh, sebagai wirausaha. Untuk mempertahankan keberlangsungan sebuah perusahaan, seorang pemimpin perlu untuk tetap terus dapat berinovasi untuk menciptakan produk-produk baru, mencari kesempatan dan kerjasama baru, sehingga dapat mengkolaborasikan produk dengan inovasi yang baru, karena jika pemimpin tidak dapat berinovasi, maka perusahaan akan menjadi pasif sehingga tidak akan efektif untuk keberlangsungan sebuah usaha. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Keberadaan pemimpin memang sangatlah penting bagi sebuah perusahaan. Kepemimpinan yang efektif akan terwujud jika dijalankan sesuai dengan fungsinya, dan keberhasilan perusahaan akan sangat ditentukan dari bagaimana seorang pemimpin melaksanakan fungsinya. Beberapa fungsi pemimpin antara lain yang pertama yaitu fungsi instruktif. Adalah fungsi kepemimpinan yang sifatnya searah atau bisa disebut hanya pemimpin yang berhak memberikan instruksi pada pegawainya. Fungsi ini dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk peran pemimpin, seperti dalam peran pengambilan keputusan. Fungsi pemimpin yaitu mengambil sebuah keputusan yang efektif, lalu memerintahkan pegawainya untuk melaksanakan keputusan tersebut dengan baik. Yang kedua yaitu fungsi konsultatif. Sedikit berkebalikan dengan fungsi sebelumnya, fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah. Dalam pengambilan sebuah keputusan, seorang pemimpin perlu untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan para pegawai yang dipercayainya sebagai bahan pertimbangannya dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi, ia juga berperan sebagai konsultan yang akan menampung juga saran-saran dari para pegawainya untuk pengambilan keputusan yang akan dibuat. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin tidak hanya berperan dalam pengambilan keputusan, melainkan juga harus ikut melaksanakan peraturan atau keputusan yang telah dibuat dan disepakati. Pemimpin tidak hanya menyuruh pegawainya untuk melaksanakan keputusan, melainkan dirinya sendiri juga harus ikut dalam pelaksanaannya. Jadi, pemimpin tidak hanya seenaknya sendiri mengatur orang lain, tetapi dirinya juga harus ikut berpartisipasi dan bekerja sama.
Yang keempat yaitu fungsi delegasi. Dalam suatu perusahaan yang terdiri dari banyak pegawai, pasti tidak akan efektif jika hanya satu orang yang mengatur semua hal. Oleh karena itu, pemimpin utama perusahaan dapat mendelegasikan atau membagikan tugasnya dengan beberapa orang yang ia percayai, dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini memiliki makna yaitu seorang pemimpin yang baik harus dapat mengatur dan mengkoordinir aktivitas pegawainya supaya efektif dan terarah, sehingga dapat mencapai tujuan dengan maksimal. Dengan hal tersebut, pemimpin harus dapat mencegah terjadinya perselisihan atau kesalahpahaman antar pegawai agar tidak merugikan orang lain dan akan terciptanya suasana kerja yang damai dan kondusif, sehingga perusahaan tetap dapat berjalan dengan baik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori kepemimpinan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teori awal kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini memiliki begitu banyak teori yang berkembang, mulai dari teori awal kepemimpinan yang berdasarkan pada karakteristik pemimpin yang meliputi teori bakat, yaitu bahwa seseorang memiliki jiwa kepemimpinan yang alamiah. Dalam artian lain, seorang pemimpin dilahirkan, bukan dipelajari atau diajarkan. Yang kedua adalah teori sifat kepemimpinan, di mana sifat pemimpin memiliki keterikatan dengan kepemimpinan dengan melihat sudut pandang proses yang menghasilkan 8 sifat kepemimpinan yang efektif, yaitu penggerak, hasrat untuk memimpin, kejujuran dan integritas, kepercayaan diri, kecerdasan, pengetahuan yang relevan mengenai pekerjaan, ekstraversi, dan rawan terhadap rasa bersalah. Kemudian teori yang ketiga itu adalah teori perilaku kepemimpinan, yaitu teori yang mengidentifikasi perilaku yang membedakan antara pemimpin yang efektif dan tidak efektif. Terdapat 4 penelitian utama yang melibatkan dimensi perilaku sebagai variabel. Yang pertama, itu penelitian dari University of Iowa yang menghasilkan kepemimpinan gaya demokratis, kepemimpinan gaya autokrasi, dan kepemimpinan gaya laissez-faire. Kemudian ada juga dari penelitian Ohio State University di mana menghasilkan gaya kepemimpinan berupa inisiasi struktur dan konsiderasi. Yang ketiga ada penelitian dari Universitas of Michigan, yaitu yang menghasilkan 2 gaya kepemimpinan. Yang pertama orientasi pada karyawan, yang kedua adalah orientasi pada produksi. Dan yang keempat merupakan penelitian managerial grid. Ini adalah penelitian mengukur 2 gaya kepemimpinan dengan mempertimbangkan 2 dimensi, di mana terdapat 5 dari 81 aspek yang memiliki label seperti manajemen yang lemah, manajemen tugas, manajemen middle of the road, dan manajemen country club, serta manajemen tim. Kemudian terdapat teori yang selanjutnya yaitu teori kepemimpinan kontingensi, di mana gaya kepemimpinan yang efektif bergantung pada situasi yang ada. Teori ini meliputi pada teori model Fiedler, di mana Fiedler mengupayakan bahwa gaya kepemimpinan individual bersifat tetap dalam situasi apapun. Kemudian terdapat teori dari kepemimpinan situasional Hershey dan Blanchard. Teori ini disebut dengan teori kepemimpinan situasional, di mana teori kontingensi yang memfokuskan kepada kesiapan bawahannya. Kemudian terdapat teori jalur tujuan, di mana teori ini adalah tugas pemimpin membantu pengikutnya untuk mencapai tujuan serta memberikan dukungan dan arahan sesuai kebutuhan. Yang terakhir ada teori kepemimpinan kontemporer atau pandangan kontemporer mengenai kepemimpinan, di mana terdapat 4 teori, yaitu teori pertukaran pemimpin dan anggota, teori transformasi dan transaksi, teori kepemimpinan karismatik dan visioner, dan kepemimpinan tim, di mana kebanyakan para anggota memilih kepemimpinan tim dan kepemimpinan karismatik visioner sebagai teori atau gaya kepemimpinan yang berfungsi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu adalah suatu bentuk atau pola kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya, yang mana mengacu pada gaya dan perilaku sebagai pendukungnya. Di sini terdapat 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis ini tuh menggambarkan seorang pemimpin yang selalu melibatkan semua anggota dalam pengambilan keputusan dan juga mendelegasikan wewenang, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kolaboratif.
Nah, kepemimpinan demokratis ini dapat membangun tim yang produktif, mendorong pengembangan individu dan operasi. Selanjutnya yaitu kepemimpinan otoriter, di mana seorang pemimpin itu beranggapan bahwa semua kekuasaan yang sah itu miliknya, sehingga ia memiliki hak untuk mengendalikan, memerintah, dan juga mengambil tindakan dalam organisasi yang ia pimpin. Nah, dalam gaya kepemimpinan otoriter ini, bawahan tidak punya pilihan selain tunduk kepada otoritas pemimpin, karena pemimpin itu mempunyai kekuasaan yang besar. Jadi, kepemimpinan otoriter ini cenderung kepada satu orang yang berkuasa, sehingga dalam mengerjakan pekerjaannya, seorang pemimpin tidak perlu melakukan konsultasi kepada orang lain, tetapi langsung memberikan perintah. Gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan bebas. Jadi, gaya kepemimpinan bebas ini merupakan kepemimpinan di mana seorang pemimpin seringkali memberikan kebebasan kepada bawahan atau anggota tim untuk bekerja atau membuat keputusan secara mandiri. Seorang pemimpin kemungkinan hanya sedikit memberikan arahan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, hubungan antar pemimpin dan bawahan hanya sebatas menyampaikan informasi untuk menyempurnakan tugas organisasi. Nah, pemimpin juga memberikan pengawasan jika diperlukan saja, sehingga posisi seorang pemimpin ini tuh seperti sebagai penasehat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kepemimpinan efektif. Nah, kepemimpinan efektif itu adalah kemampuan seseorang untuk meningkatkan dan membantu orang lain dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, dalam kepemimpinan yang efektif tentu ada karakteristik di dalamnya. Beberapa karakteristik kepemimpinan efektif, yang pertama yaitu ada memiliki visi, di mana seorang pemimpin yang visioner memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan pemimpin dengan visi dan tujuan yang jelas dapat menginspirasi karyawan untuk bekerja lebih efisien dan lebih fokus untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu kecerdasan. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kecerdasan yang lebih dari kecerdasan orang-orang yang dipimpin. Nah, sebagai seorang pemimpin, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dapat menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan dan memecahkan persoalan yang terjadi di perusahaan. Sebab hal yang paling diakui bahwa seseorang dapat menjadi seorang pemimpin adalah dengan melihat dari kemampuan yang dimiliki dari orang tersebut. Selanjutnya yaitu adanya motivasi yang tinggi. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu memotivasi dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan. Nah, motivasi yang dimaksud di sini itu selain dapat memotivasi orang lain, dia juga harus bisa memotivasi dirinya sendiri terlebih dahulu. Jadi bagaimana dia bisa memotivasi orang lain jika dirinya sendiri saja tidak memiliki motivasi yang tinggi, gitu kan? Selanjutnya yaitu karakteristik yang keempat, yaitu kemampuan berkomunikasi yang baik. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dengan memberikan pesan yang jelas, memberikan kesan yang baik, dan membangun dua jalur komunikasi dapat meningkatkan kepercayaan antara pemimpin dan karyawan. Jadi komunikasi yang efektif juga dapat membantu memecahkan masalah dan mencegah terjadinya konflik. Karakteristik yang kelima atau yang terakhir yaitu sosiabilitas. Ini berarti kemampuan dalam bersosialisasi. Jadi harus mempunyai kemampuan dalam bersosialisasi yang baik. Hal itu dapat memungkinkan seorang pemimpin untuk membangun hubungan yang kuat antar anggota tim, rekan kerja, dan juga stakeholder. Selain itu, sosiabilitas juga dapat membantu kepercayaan di antara anggota tim. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Secara umum, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam kepemimpinan terdapat berbagai jenis kepemimpinan seperti kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasi, serta kepemimpinan visioner. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mengambil peranan sebagai seorang figur pemimpin, penghubung, pengamat, pembagi informasi, juru bicara, dan juga wirausahawan. Di samping peranan seorang pemimpin, fungsi kepemimpinan sendiri terbagi menjadi yang pertama, fungsi instruktif, yang kedua, fungsi konsultatif, yang ketiga, fungsi partisipasi, yang keempat, fungsi delegasi, dan kelima, fungsi pengendalian. Kepemimpinan sendiri memiliki begitu banyak teori yang berkembang, mulai dari teori awal kepemimpinan yang berdasarkan pada
karakteristik pemimpin. Kemudian teori tersebut berkembang menuju teori kontingensi, di mana gaya kepemimpinan yang efektif bergantung pada situasi yang ada. Dan terakhir, pandangan kontemporer pengenal kontemporer mengenal kepemimpinan. Teori tersebut mengacu pada gaya pemimpin yang dianggap paling efektif, sehingga didapatkan beberapa gaya kepemimpinan seperti kepemimpinan demokratis, kepemimpinan otoriter, dan kepemimpinan bebas. Kepemimpinan efektif sendiri adalah kemampuan seseorang untuk meningkatkan dan membantu orang lain dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efisien dan efektif. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.